Suami, tadi malam kan, bukannya baru nemenin aku semalaman? Kok hari ini buru-buru lagi sih? Hari ini perusahaan mau IPO, agak sibuk. Nanti habis ini, aku temani kamu. Ah, jangan buru-buru dong. Aku tahu kamu susah tidur sendiri, butuh ditemani. Nanti malam, aku kenalin temanku ke kamu. Masuk. Kepala Jiang, ada masalah. Ada yang buat keributan di bawah gedung. Bilang suamimu ganggu pacarnya. Apa? Kaya tapi tak punya hati. Direktur grup Jiangxi biarkan suaminya berbuat jahat. Membiayai mahasiswa dari jauh. Cuma buat puaskan nafsunya. Kok belum datang juga? Kalian grup Jiangxi, mengandalkan perusahaan besar, bisa semena-mena sama rakyat kecil. Kuberitahu, ini lagi disiarkan langsung. Jiang Chengxi, kalau belum datang, jangan salahkan aku. Liu Lili itu mahasiswa kurang mampu yang kubantu. Dulu dia tinggal di rumahku. Sesudah kuliah, dapat banyak kebiasaan buruk. Biaya kuliah kamu dan Liu Lili sudah semuanya kubayar. Sekarang kamu mau apa lagi? Jiang Chengxi, suamimu berbuat hal memalukan kayak gini. Masih tanya aku mau apa lagi? Suamimu, waktu aku nggak ada. Sama Lili. Menganiaya Lili. Suamiku. Suami, sudah larut malam, kenapa belum tidur? Besok masih ada rapat. Baiklah, kau kan suamiku. Nanti kau tinggal di sini saja. Direktur Jiang, bukankah Anda seorang ding? Bagaimana bisa punya suami? Ini urusan pribadiku. Sepertinya tidak perlu kau urus. Tidak perlu kuurus? Dulu kau danai sekolahku, bukan untuk kujaga di hari tua, sekarang kau sudah punya suami. Berarti aku harus melayani 2 orang. Kuberitahu kau. Jangan harap, mustahil. Lili, apa kau salah ingat? Suami, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Kak Chengxi, suamimu menyiksaku selama 1 jam. Dia mencekik leherku, merobek bajuku. Katakan padaku. Bagaimana mungkin aku lupa? Jiang Chengxi, Lili baru 18 tahun. Bagaimana mungkin dia mengorbankan kehormatannya untuk memfitnahmu? Li, kupikir pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Suami, dia pasti tidak. Cukup, Jiang Chengxi. Suamimu melakukan hal biadab seperti ini. Kau masih membelanya? Kuberitahu kau. Hari ini kau harus ganti rugi 10 juta. Atau akan kusuruh orang menangkapnya. Sudah kubilang, suamiku takkan berbuat begitu. Dia pasti tak mungkin lakukan hal begitu. Grup Jiangxi ini, sampai tak bisa bedakan benar salah, bukti sudah jelas di depan mata, masih cari-cari alasan. Gadis itu sendiri sudah berani maju, mengaku diperlakukan tak senonoh. Butuh nyali besar untuk itu. Menurutku, perempuan ini terlalu gila cinta. Bahkan lihat suaminya berbuat jahat, pasti akan dia lindungi. Lili sungguh malang. Kakak Chengxi, kenapa tak percaya padaku? Ini siaran langsung nasional. Kalau aku bicara sembarangan, hidupku pasti hancur. Mungkinkah aku korbankan nama baik? Hanya untuk menjebakmu? Jiang Chengxi, kau juga perempuan. Kenapa tak pikirkan sisi Lili? Kalau bukan benar-benar diperlakukan tak senonoh, mungkinkah dia siaran langsung nasional, hanya untuk minta keadilan? Lili, aku tahu kau sangat tersakiti, tapi aku rasa masalah ini ada hal tersembunyi. Jiang Chengxi, karena dia suamimu, kau bicara begitu. Kurasa kau cuma ingin melindunginya. Perempuan ini, jelas-jelas mau melindungi suaminya. Menurutku pasti suaminya yang salah. Benar,
Dia cuma pura-pura bodoh, menganggap gadis miskin, tak sebanding suami kayanya. Siarkan langsung, aku mau ungkap dia. Lily, semua ada di sini sekarang. Akan berikan keadilan untukmu. Katakan, bagaimana suaminya menghinamu? Tadi malam, Kak Chengsi tidak di rumah. Kakak ipar mabuk, menghadangku di kamar. Bilang aku lebih cantik dari Kak Chengsi. Sudah lama mengincarku. Mau kasih 20.000 yuan, asal aku mau ikut dia, tak perlu sekolah lagi. Aku tak setuju, lalu dia. Dia lepas bajuku. Jiang Chengxi, ini 20.000 yuan itu. Lihat. Ini buktinya. Jiang Chengxi masih mau bilang apa? Kak Chengxi, aku tahu kau jijik aku miskin. Jijik aku dari desa. Tapi, kami orang miskin punya harga diri. Aku takkan jual kehormatan untuk 20.000 yuan ini. Semua sudah dengar jelas, aku dan Lily, kami, sama-sama anak miskin dari satu desa. Miskin tapi punya harga diri. Kak Chengxi, kau biayai sekolahku. Selama ini kukira kau orang yang sangat baik. Tapi aku tak menyangka, kakak iparmu itu binatang. Jiang Chengxi, suamimu sakiti Lily sampai begini. Kau masih berani tertawa? Tak punya rasa iba sedikit pun? Aku tertawa karena aku yakin suamiku takkan berbuat begitu. Kemarilah kau, jelaskan semuanya. Liu Lili, pikir matang-matang sebelum bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan dimanfaatkan orang lain. Apa grup Jiangxi mau mengancam korban di depan umum? Apa kau mau bilang, kasih dia uang, suruh dia diam? Mau bilang apa lagi? Suamimu takkan lakukan hal ini. Sekarang, masih anggap dia pria terhormat? Berkati. Dia penjahat. Menurutku, kau memang suka ditipu. Jadi dia dimanja begini. Coba kalian pikir, kalau suamiku memang tipe pelaku kekerasan terus-menerus, pelanggar hukum. Liu Lili bukan satu-satunya korban. Kenapa tak ada laporan lain? Apa aku bisa tutup mulut semua orang? Jangan terbawa arus orang lain. Pasti ada alasan lain di balik ini. Ada alasan lain atau tidak? Kami tak tahu. Bagaimana kalau grup Jiangxi bayar mereka untuk diam? Hei, dia juga ada benarnya. Kelinci tak makan rumput di sarangnya. Seorang direktur utama, wanita macam apa yang tak bisa didapat? Kenapa? Malah mau tidur dengan orang dekat istrinya? Karena dia sudah bilang padaku. Dia bilang Kak Chengxi sudah tahu sifat aslinya. Kemarin dia sengaja tidak di rumah. Agar bisa berbuat macam-macam padaku. Sudah dengar jelas? Wanita ini bukan hanya melindungi, dia juga tahu. Mereka bahkan sudah siapkan jalan mundur. Jiang Chengxi, kalian berkomplot. Pantasan tak mau serahkan suaminya. Ternyata mereka sekongkol. Cepat, arahkan kamera padanya. Atasan tak benar, bawahan ikut rusak. Suami wanita ini bukan orang baik. Dia juga bukan. Jiang Chengxi, masih mau bilang apa? Kamu juga terlibat. Liu Lili. Cerita karanganmu butuh bukti. Menuduhku bisa kena tuntutan hukum. Aku tidak. Perkara ini akan segera kularikan ke polisi. Biarkan pengawas selidiki tuntas. Dan mulai hari ini, bantuan untukmu akan kuhentikan. Serta akan kutuntut atas tuduhan fitnah. Lapor polisi apa? Jiang Chengxi, kau cari alasan. Jangan mimpi. Jiang Chengxi, kamu kan orang kaya raya. Siapa tahu kamu main belakang. Hari ini, lewat siaran langsung ini, semuanya harus dijelaskan. Iya, jangan pergi, jelaskan semua. Kalian suami istri sama-sama buruk.
Kami mau bukti. Kalian mau bukti? Mereka punya bukti apa? Cuma omong kosong. Bilang Liu Lili babak belur. Atau kehormatannya yang tak berharga. Kata mereka suamiku mengganggunya. Langsung kalian percaya? DNA di tubuhku adalah bukti kuat itu dia. Jiang Chengxi. Bukannya kamu mau bukti? Ini bukti DNA dari tubuh Lili, suamimu pelakunya. Ini buktinya. Suamimu orang jahat. Ini tertulis jelas, hitam di atas putih. Jiang Chengxi, suamimu takkan lolos. Tangkap. Tangkap mereka berdua. Sudah kuadukan ke polisi, jangan ada yang pergi. Orang kaya ini, apa orang kaya, bisa semena-mena? Liu Lili ini, miskin tapi punya harga diri. Sekarang mau cari alasan apa lagi? Liu Lili. Kamu karena uang? Tahu tidak dulu kamu tak bisa kuliah. Dia yang membantumu. Dia donaturmu. Mungkin dia menjebakmu. Kenapa balas budi dengan kejahatan? Jiang Chengxi, apa maksudmu? Bahkan jika suamimu dulu membiayai Lili, Lili cantik sekali. Siapa tahu apa niatnya. Benar. Orang kaya seperti mereka, apa saja bisa dilakukan. Menurutku, saat suaminya membiayai, tujuannya memang begitu. Hanya saja, Lili berhasil menolak godaan. Kakak Chengxi, bagaimana caranya agar kau percaya padaku? Haruskah aku mati untuk membuktikan aku tak bersalah? Lili. Lili. Kakak Cengkuan, jangan halangi aku. Aku sudah kehilangan nama baik, kehilangan keadilan. Sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Aku cuma ingin mati. Jiang Chengxi, kau mau bunuh Lili? Kau baru puas? Sudah dengar jelas, semua. Satu melakukan kekerasan, suaminya. Bilang laporan DNA ini palsu. Satu melakukan kekerasan, suaminya. Satu lagi melindungi. Mereka sama-sama jahat. Wanita ini sungguh tak masuk akal. Masih berkelit lagi. Ekspos perusahaan mereka. Dia begitu berat sebelah, bukannya demi uang. Sekarang, kita buat dia tak dapat apa-apa. Direktur Jiang, gawat. Harga saham perusahaan kita mulai anjlok drastis. Jiang Chengxi. Bukannya kau pikir uang bisa selesaikan segalanya? Lihat kan. Ini akibatannya. Hari ini harus siapkan 10 juta. Kalau tidak, kamu dan suami brengsekmu hilang semuanya. Aku ulangi lagi. Tidak peduli kalian bilang apa, suami berbuat kejahatan. Tapi dia takkan mungkin menyalahkan Liu Lili. Jiang Chengxi sampai sekarang masih keras kepala. Maksudmu, Lili, yang curi DNA suamimu? Siapa tahu. Mungkin suamiku sama sekali tidak bisa mengeluarkan DNA. Laporan ini cuma fitnah, palsu. Jiang Chengxi, untuk lindungi suamimu, apapun bisa kau karang. Ya, kau bilang dia tak bisa keluarkan DNA. Kenapa tak bilang dia Kasim? Hahaha. Wanita ini terlalu menjijikkan. Untuk bantu suaminya lepas dari tuduhan. Alasan apapun dipakai. Wanita ini benar-benar omong kosong. Bisa bilang suaminya tak bisa keluarkan DNA. Kenapa tak bilang suaminya itu perempuan? Dia cuma buang angin. Baik, kalian mau bukti? Aku kasih. Cukup. Jiang Chengxi, sampai sekarang, masih membantah. Kau biarkan suamimu jebak Lili. Sebab utamanya, kau tidak bisa punya anak. Hu Cengkuan, kau ngomong apa? Aku ngomong, Jiang Chengxi, kau biarkan suamimu jebak Lili. Hanya karena kau tak bisa punya anak, kan? Oh, aku tahu. Kau mau beli anak Lili, ya? Sejak awal mengadopsi Lili, itu sudah rencana jahat. Kau mau Lili lahirkan anak untuk keluargamu, benar, kan? Pantasan kau lindungi suaminya yang melecehkan dia. Rupanya, hanya ingin punya anak. Wanita jahat ini benar-benar hancurkan hidup gadis itu. Sendiri tak bisa melahirkan, berani membiarkan suaminya lecehkan mahasiswi, sewa rahim untuk punya anak. Sungguh keji. Panggil orang, tangkap pasangan ini.
Panggil orang, ya. Petugas hukum datang. Kami petugas penegak hukum. Ada masalah apa di sini? Siapa yang memanggil? Petugas, saya yang memanggil. Saya melapor. Direktur grup Jiangxi, Jiang Chengxi, bersama suaminya, lecehkan pacar saya. Laporan ini buktinya. Pacar saya saksi mata. Nyonya Jiang, tolong jelaskan. Apakah yang dia katakan benar? Tidak benar, mereka memfitnah. Suami saya tidak mungkin melakukan pelecehan terhadap siapapun. Jiang Chengxi, omong kosong. Saya mendengarnya langsung. Luka-luka di tubuh Lili, juga perbuatan suamimu. Masih ada alasan apa lagi? Nona Liu, apa Anda yakin yang melecehkan Anda adalah suami CEO Jiang? Ya, saya yakin. Di rumah keluarga Jiang. Jika tidak percaya, saya bisa berhadapan langsung. Jiang Chengxi, kau gila. Petugas hukum ada di sini. Saksi dan bukti lengkap ada di sini. Kau ingin menarik pengakuan? Dengar baik-baik. Mustahil. Kau tamat. Hu Chengkuan, kau yakin dengar sendiri. Suami saya, Gong Lao, melecehkan Liu Lili. Liu Lili, kau pastikan DNA di tubuhmu adalah suami saya? Saya pastikan, sungguh benar. Saudara petugas, saya minta suami saya datang untuk berhadapan langsung. Begitu suami saya datang, semua kebenaran akan terungkap. Kami setuju. Sayang, segera datang ke kantor. Kau dilaporkan melecehkan orang. Sudah begini, perempuan ini mau apa lagi? Jiang Chengxi, sudah begini saksi dan bukti lengkap. Perkara ini sudah jelas. Kau ingin lindungi suamimu? Dengar, mustahil. Pak Chengxi, jangan lagi kau lindungi suamimu. Kalau kau masih keras kepala, suamimu masuk penjara. Kau jadi kaki tangan. Perempuan ini harus dihukum. Sudah genting begini, masih bela suaminya. Kurasa dia dalangnya. Nak, jangan takut. Kasus ini kusiarkan langsung. Pasti hancurkan reputasinya. Liu Lili, aku tak tahu kenapa kau fitnah suamiku. Tapi ini kesempatan terakhirku. Katakan yang sebenarnya. Atau nanti saat suamiku datang, semua akan tahu kau bohong. Karena meski kau telanjang, menggoda di ranjang suamiku, suamiku takkan melecehkanmu. Jiang Chengxi, kau gila? Masih berpikir cinta buta. Meski suamimu paling sopan, hadapi kecantikan. Tak mungkin tak tergoda. Benar, gadis ini bertubuh indah. Pasti sejak biayai sekolahnya, suamimu sudah berniat jahat. Mengapa dibawa pulang? Jiang Chengxi, kau kira suamimu pendeta atau biksu? Ku beritahu. Walaupun suamimu adalah orang suci yang tak tertarik pada dunia fana, kalau melihat pacarku, dia pasti tergoda. Aku mendengarnya langsung. Luka di tanganku ini didapat saat kakak ipar menganiayaku. Dia melecehkanku selama sejam. Masa tidak menyentuhku? Kalian terus-menerus mengatakan suamiku melecehkanmu. Maka aku buktikan. Itu suamiku datang. Sudah lihat jelas, itulah suamiku. Katakan padaku, bagaimana mungkin seorang wanita bisa melecehkan wanita lain? Bagaimana bisa meninggalkan DNA di tubuhmu? Ada apa, Chengxi? Katanya mau memperkenalkan teman baruku. Mana orangnya? Cuma begini perlakuannya pada suami? Jiang Chengxi, kau pikir dengan wanita ini bisa mengulur waktu? Kakak Chengxi, walaupun kau tak mau suamimu di penjara, kau tidak perlu menyuruh wanita berpura-pura jadi dia. Aku yang cari orang palsu? Aku perkenalkan. Ini sahabatku, namanya Gong Lao. Biasanya kalau ada pria menggangguku, aku panggil dia suami. Hah?
Ini bagaimana? Apa? Suami Jiang Chengxi ternyata perempuan? Lalu DNA ini bagaimana? Masa mungkin perempuan? Liu Lili, Hu Chengkuan, kalian yang bicara. Bukti ini dari mana asalnya? Ini tidak mungkin. Suaminya itu perempuan. Apa yang tidak mungkin? Saya seorang wanita, berwirausaha sendiri di luar, pasti sering diganggu oleh beberapa pria. Gong Lao bisa berperan sebagai suamiku, agar aku tenang menjalani Ding. Hal semacam ini, di kalangan atas masyarakat Jiangxi, semua orang tahu. Petugas. Ini identitas saya. Nama saya Gong Lao. Suami, yang dia sebut tadi. Masih perlu verifikasi apa lagi? Baik, dokumen ini asli. Hu Chengkuan, Liu Lili, kalian lihat jelas? Kamu bilang suamiku, pukul 8 malam kemarin, memaksamu di ruang tamu rumahku. Hu Chengkuan, kau bilang mendengarnya langsung. Sekarang suamiku ada di sini. Hu Chengkuan, Liu Lili, di depan petugas dan wartawan. Katakan padaku, bagaimana mungkin seorang wanita memaksa wanita lain? Bagaimana meninggalkan DNA di tubuhmu? Cukup. Jiang Chengxi, jangan buat pernyataan menyesatkan. Kau pikir cari orang sembarangan, bisa bohongi kami semua? Hah, aku tahu. Wanita ini aktor bayaranmu. Dia bukan suamimu. Kak Chengxi, meski kau cari wanita untuk pura-pura jadi suamimu, luka di tubuhku ini tak bisa kau hapus. Bukti suamimu menyakitiku. Kalian dua orang tak tahu terima kasih. Lupa dulu siapa yang biayai sekolah kalian. Sekarang kalian balas budi begini. Kalian bilang, aku suruh temanku pura-pura jadi suamiku. Baik, aku tunjukkan buktinya. Gong Lao, Ya, kau juga perempuan. Suruh kau pura-pura jadi suamiku. Apa tidak aneh? terus kenapa? Kau mau Ding. Aku juga mau Ding. Kita sama-sama perempuan. Cocok buat bentuk aliansi anti nikah. Nanti kalau ada yang ganggu Chengxi kita, aku sebagai suamimu pukul dia sampai mati. Hah? Ayo, jangan main-main. Beneran deh. Sudah lihat jelas? Sudah kubuktikan, suamiku adalah Gong Lao. Sekarang, giliran kalian buktikan bagaimana suamiku memaksamu. Pantas saja, Nyonya Jiang tadi menyangkal suaminya memaksa. Ternyata dia memang tak punya suami. Bagaimana mungkin? Liu menganiaya? Kau bilang ada DNA-nya. Tapi Nyonya Gong. Seorang perempuan, bagaimana bisa taruh DNA di tubuhmu? Cukup, Jiang Chengxi. Kau kira cari aktor. Bisa memutarbalikkan fakta? Dengar ya. Bukti yang penting dalam penyelidikan. DNA yang saya pegang adalah bukti. Jiang Chengxi, bawa suami aslimu ke sini. Kalau tidak, saya akan minta izin pengawas. Untuk tindakan paksa. Nona Jiang, bukti yang kau berikan tidak cukup untuk simpulan sah. Segera temukan suami aslimu. Apa kalian tidak mengerti? Akulah suami yang Chengxi maksud. Di rumah ini tidak ada pria lain. Kakak Chengxi, kakak ipar itu, bukan cuma sakiti aku sekali. Sejak dia biayai aku masuk sekolah, dia terus sakiti aku. Aku sudah aborsi 3 kali. Malu. Aku dikeluarkan. Aku aborsi sendiri. Aku kesini minta keadilan. Lihat deh, baik-baik. Ini laporan aborsi Lily. 3 tahun ini, Lily sering babak belur, memar di badan. Dia sembunyikan agar kami tak khawatir. Sudah 3 tahun dilecehkan suamimu. Masa kalian masih mau lindungi suami Jiang Chengxi? Kalau bukan karena tahu kebenaran, aku hampir tertipu olehmu. Jiang, kau masih punya hati nurani? Suamimu memperkosa gadis itu selama 3 tahun dan sikapmu seperti ini? Dia sudah tak punya perikemanusiaan. Di hatinya sekarang, hanya ada suami dan uangnya. Bush. Kak Chengxi, sampai saat ini, kau masih mau melindungi suamimu. Baik.
Karena kalian sudah selesai. Sekarang giliranku. Liu Lili, kau bilang sering keguguran karena diperkosa suamiku. Ku bertanya, apa kau hanya pernah bersama satu pria? Cukup. Jiang Chengxi, apa maksudmu? Demi melindungi suamimu, kau menuduh Lili perempuan murahan, kau tahu Lililah korbannya. Kau masih menyakiti Lili. Korban? Dengan laporan yang keasliannya meragukan, langsung bilang dia korban, dia hamil, karena ulahnya sendiri. Kenapa harus menuduh suamiku yang tak ada? Jiang Chengxi, keterlaluan. Kau masih punya hati nurani. Ini menyalahkan korban. Kak Chengxi. Meski tubuhku sudah kotor, tapi sebelumnya aku selalu suci. Aku bukan orang seperti katamu. Aku menjaga kesucianku. Lalu catatan ratusan kali menginapmu di Hotel Jiangxi itu palsu. Catatan menunjukkan, Liu Lili dari awal sampai akhir hanya punya satu pria. Bukan suamiku yang tidak ada, tapi Hu Chengkuan. Ratusan kali dalam 3 tahun. Berarti, rata-rata 2-3 hari sekali menginap. Lalu anak ini, bukankah anak Hu Chengkuan? Betul, laporan keguguran ini tidak mencantumkan nama ayahnya. Siapa yang tahu siapa sebenarnya ayah anaknya? Cukup, Jiang Chengxi. Semua bukti ini kamu yang palsukan. Grup Jiangxi kan milik kalian. Mau memalsukan bukti, mudah sekali bagi kalian. Aku memalsukan catatan. Mari kita lihat rekaman CCTV. Kita lihat siapa yang selalu menginap dengan Liu Lili. Apakah benar Hu Chengkuan? Hadirin, kini kebenaran telah terungkap. Liu Lili dan Hu Chengkuan berkomplot, memalsukan bukti, berusaha memeras saya 10 juta yuan. Tapi mereka tak menyangka saya tidak punya suami. Inilah kebenaran sebenarnya. Jiang Chengxi, kalau mau menyalahkan, selalu bisa cari alasan. Bahkan, meskipun aku dan Lili pacaran, itu tak bisa buktikan. Suamimu tidak memaksa orang. Benar, mereka kan pacaran, tapi tidak selalu bersama. Siapa tahu kapan suamimu melecehkan dia, gadis ini. Kak Chengxi, kakak iparmu yang ambil video mesra aku dan Kak Chengkuan. Untuk mengancamku 3 tahun lamanya. Sekarang kau malah menghinaku di depan umum. Baik, kalian semua tidak percaya padaku. Aku akan buktikan dengan mati. Aku akan buktikan dengan mati. Lili, kenapa kau sebodoh ini? Jiang Chengxi, kau pikir bisa menutupi segalanya? Ini siaran langsung nasional. Netizen, pasti akan beri kami keadilan. Kalian lihat baik-baik. Penderitaan Lili selama bertahun-tahun. Dan luka lama ini. Jiang Chengxi, apakah semua ini palsu? Semua ini dinodai selama 3 tahun penuh oleh suamimu. Benar, Hotel Jiangxi adalah perusahaan Jiang Chengxi sendiri. Bersaksi untuk diri sendiri tidak bisa dianggap sebagai bukti. Betul. Menurutku Jiang Chengxi ini memalsukan bukti. Gadis ini, sebodoh-bodohnya dia, tidak mungkin pergi ke hotelmu untuk menginap, lalu melemparkan bukti ke wajahmu. Apa kalian semua gila? Bukti ada, tapi tidak dipercaya. Kalian malah percaya omong dua penipu ini. Apakah sahabatku punya suami atau tidak? Mana mungkin aku tidak tahu. Nyonya Jiang, jika terus berdebat seperti ini, kasus ini, kebenarannya sulit terungkap dalam waktu singkat. Karena kamu bilang tidak punya suami, mari kita periksa rumahmu untuk diselidiki. Maka kebenaran akan terungkap. Benar, jika pernah menikah, walaupun dibersihkan sekalipun, pasti ada jejak pria yang pernah tinggal. Asalkan di rumah tidak ada jejak kehidupan pria, berarti gadis ini sedang berbohong. Geledah rumah, bagus, aku setuju. Aku akan ajak wartawan dan siarkan langsung di seluruh jaringan. Kalau nanti di rumahku tidak ditemukan bukti pria, berarti Hu Chengkuan dan Liu Lili memalsukan. Aku akan perintahkan pengawas menangkap mereka dan menghukum berat. Mereka takkan keluar dari tahanan.
Kapten Jiang, tadi saya sudah periksa semuanya. Di sini sama sekali tidak ada jejak pria. Saya juga baru periksa. Di dalam memang bersih. Liu Lili, kau dengar jelas? Tadi petugas polisi sudah memeriksa. Seluruh villa ini tidak ada jejak pria yang pernah tinggal. Sekarang katakan, masih mau membela diri apa? Ini tidak mungkin. Villa sebesar ini, sedikit pun jejak pria tidak ada. Pasti kau sudah pindahkan barangnya. Kau ngomong apa? Rumah sebesar ini, kalau ada pria, mana mungkin dalam waktu beberapa jam saja bisa dipindahkan semua? Ini justru membuktikan kami yang berkata benar. Aku memang tidak punya suami. Seluruh kejadian ini, jelas kau dan Liu Lili yang memfitnah. TN Hu, NN Liu. Setelah pemeriksaan awal di rumah Nyonya Jiang, tidak ada jejak pria. Kami sekarang secara hukum, dengan tuduhan pemfitnahan, akan menuntut kalian. Ikut kami sekarang. Tunggu. Ikut kami sekarang. Siapa bilang tak ada jejak pria? Ini semua bukan pakaian pria? Jiang Chengxi, kau memang berbohong. Di mana kau sembunyikan suamimu? Nyonya Jiang, kau bilang tak punya suami. Lalu ini, lemari pakaian pria ini, bagaimana penjelasannya? Tidak tahu, pakaian-pakaian ini tak ada hubungannya denganku. Jiang Chengxi, kau masih berpura-pura. Lihat, banyak sekali pakaian di lemari ini. Kalau bukan suamimu, siapa lagi? Cepat, di mana dia? Satu lemari penuh pakaian pria, semua musim ada. Bukan kebetulan, pemirsa di siaran langsung. Sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Kak Chengxi, saat aku tinggal di sini, selalu melihat kakak ipar masuk keluar kamar ini, memilih pakaian. Sekarang, bukti sudah di depan mata. Apalagi yang mau kau jelaskan? Jiang Chengxi. Kau masih mengarang cerita. Sekarang buktinya ada di sini. Lihat, siapa yang masih mau dengar omong kosongmu? Sudah cukup belum? Aku cuma ke toilet sebentar. Kenapa kalian ngobrak-abrik pakaianku? Pakaianmu? Nona Gong, kau memang sahabat karib Nyonya Jiang. Sudah sampai titik ini. Kamu malah bantu dia bohong? Kamu lihat baik-baik. Ukuran baju di lemari ini besar sekali. Meski kamu suka pakai baju pria, baju-baju ini bisa muat di badanmu? Siapa bilang baju ini untuk dipakai? Aku desainer busana pria. Ini semua karyaku. Tidak kau lihat, semua masih tersegel. Meski kau desainer busana pria, bagaimana kau buktikan ini karyamu? Kau sengaja cari masalah. Cari masalah? Justru kalian yang berbuat onar. Kalian lihat baik-baik. Di setiap kemeja, pada bagian kerah dalam, ada inisial namaku, GL. Bahkan jika aku mau mengaku palsu, berapa lama waktu untuk membuat segel ini? Ini busana pria, grup Jiangxi kupercayakan. Sampel ini ada di sini, karena studiku sedang direnovasi. Pinjam lemari Chengxi. Kalian, pegang jas buatanku. Fitnah sahabatku. Punya otak tidak? Jiang Chengxi, kau main-main lagi, ya? Dulu kau suruh perempuan ini pura-pura jadi suamimu. Sekarang, kau suruh dia pura-pura jadi desainer? Kau pikir kami semua ini bodoh? Ya? Kak Chengxi, aku sudah tinggal di rumah ini 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku melihat baju-baju ini. Memang milik kakak ipar. Liu Lili, kau yakin 3 tahun lalu sudah melihat baju-baju ini? Aku bersumpah atas kehormatanku. Baju-baju ini milik kakak ipar. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gong Lao. Baik. Sekarang semua sudah dengar jelas. Liu Lili bilang, dia lihat baju-baju ini 3 tahun lalu. Padahal, batch baju ini adalah desain yang kuminta pada Gong Lao 3 bulan lalu. Liu Lili, kau bilang 3 tahun lalu, sudah lihat suamiku pakai baju-baju ini? Apa suamiku bisa melakukan perjalanan waktu? Benar. Baju ini baru saja dibuat. Mana mungkin sudah dipakai 3 tahun lalu. Liu Lili, jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu pernah bertemu suami Ibu Jiang di dunia ini? Benarkah ada orang seperti itu? Sekarang semua sudah jelas. Siapa yang sebenarnya difitnah, dan siapa yang dari awal selalu berbohong? Kakak Chengxi pasti punya suami.
Cuma, baju-baju ini mirip semua. Aku agak lupa waktunya. Betul. Lily hanya keliru ingat waktu, tapi intinya bukan baju ini. Intinya ada di sini. Jiang Chengxi, bukankah kamu bilang baju-baju ini dirancang oleh Gong Lao, lalu di antara sampelmu ini? Apakah termasuk celana dalam pria ini? Apa? Jiang Chengxi, kukira villa besar ini, kok tak ada barang pria, ternyata kamu sembunyikan di sini. Celana dalam ini sudah dipakai. Alat kontrasepsi ini untuk pria, bukan untuk wanita sepertimu. Bukannya kamu bilang tak punya suami? Sekarang bukti ada di depanmu. Masih mau menyangkal? Ini mustahil. Ini pasti bukan milikku. Sekarang bukti ada di depanmu. Masih mau menyangkal? Jiang Chengxi, cepat mengaku. Kalau tidak, yang menantimu. Hukum yang berat. Kak Chengxi, barang bukti lengkap. Serahkan suamimu. Xiao Zhang, bawa barang-barang ini ke lab forensik untuk tes DNA. Siap. Nyonya Jiang, ada bukti kuat menunjukkan Anda menyembunyikan pria dewasa. Ditambah dengan Liu Lili, menuduh suami Anda diduga kuat, membantu menyembunyikan. Ikut kami. Bapak petugas, saya menolak. Kebenarannya belum jelas. Saya minta banding administratif. Jiang Chengxi, lemari ini milikmu. Celana dalam pria. Mau menyangkal lagi? Kak, akui saja. Suamimu yang salah. Jangan keras kepala. Bukan saya yang keras kepala, tapi kamu. Saya hanya ungkap. Kalian yang menuduh Hu Chengkuan, barang bukti tadi, kan kau yang taruh. Benar. Barang-barang di lemari ini, saya yang menaruhnya satu persatu. Mana mungkin ada barang pria dan produk kebersihan ini. Pasti kamu yang baru saja menaruhnya sendiri. Hu Chengkuan, kamu kira hanya dengan trik kecil bisa memutarbalikkan fakta? Pernahkah kamu berpikir kalau aku benar-benar ingin menghancurkan bukti-bukti ini? Mengapa aku akan meninggalkan celah sebesar ini? Nona, Gong benar. Kalau dia ingin menghancurkan bukti, langsung buang saja. Mengapa harus ditinggalkan di ruang ganti? Lagi pula 8 lemari di sini. Kok kebetulan Hu Chengkuan buka satu langsung ketemu? Benar. Tadi kami, banyak orang tidak menemukan. Dia langsung menemukan. Seperti sudah tahu sebelumnya. Jangan fitnah sembarangan. Petugas penegak hukum ada di sini. Mana mungkin aku menaruh barang di depan umum? Semua bisa bersaksi untukku. Setelah Tuan Hu masuk, dia memang selalu berada dalam pandangan saya. Dia memang tidak punya kesempatan mengeluarkan barang dari tubuhnya, lalu memasukkannya ke lemari. Jiang Chengxi, masih mau bilang apa? Sekarang petugas sudah berkata begitu. Masih mau membela diri? Cepat mengaku. Bahkan petugas penegak hukum juga bilang begitu. Berarti itu pasti benar. Liu Lili memang difitnah, dijebak oleh suami Jiang Chengxi. Celana dalam ini dan alat kontrasepsi ini adalah buktinya. Pak petugas, saya benar-benar tidak bohong. Barang-barang ini bekas pakai kakak ipar saya, Jiang Chengxi, yang kabur lalu ngomong sembarangan. Ibu Jiang Chengxi, harap bekerja sama. Sekarang ikut kami ke kantor untuk diperiksa. Tunggu, Pak petugas. Sebenarnya, saya tidak ingin memperbesar masalah. Asalkan Kak Chengxi ganti rugi 20 juta pada saya. Ditambah 30% saham grup Jiangxi. Saya akan tanda tangani surat perdamaian. Dan kami tidak akan menuntut lagi. Untuk Jiang Chengxi, mengingat kau pernah bantu saya dan Lily. Aku kasih kau kesempatan. Kami juga tidak mau berbuat terlalu kejam. Cepat bayar. 20 juta. Tuntutan ganti ruginya keterlaluan. Tapi, korbannya memang kasihan. Jiang Chengxi ini selama ini dapat banyak uang. Seharusnya bayar juga. 30% saham plus 20 juta. Liu Lili, akhirnya wajah aslimu terbuka. Jiang Chengxi, masih mau tawar-menawar apalagi? Cepat bayar. Kalau tidak, kau dan perusahaannya hancur. Saya pilih opsi ketiga.
Bapak Ibu penegak hukum, saya minta segera barang bukti tadi dites DNA. Hu Chengkuan, coba buktikan. Bagaimana kau buktikan barang-barang itu milik suami saya yang tidak ada? Jiang Chengxi, maksudmu apa? Apa maksudnya? Karena kau bersikeras, celana dalam ini suamiku, dan DNA di tubuh Liu Lili dari pelaku. Maka DNA di celana ini harus cocok persis dengan DNA Liu Lili. Kalau tidak cocok, aku akan segera jerat hukum kalian. Bapak Ibu penegak hukum, bagaimana hasil tesnya? Nona Jiang, barang bukti tadi sudah termasuk perbandingan DNA. Hasilnya segera keluar. Bidang teknis baru beri kabar. DNA di celana sudah diambil. Hasil investigasi keluar. Sama persis dengan sampel DNA di tubuh Liu Lili. Dan di celana dalam kami temukan sidik jari Nona Jiang Chengxi. Apa? Ada di celana dalam sidik jari Jiang Chengxi? Berarti dia yang menyentuh langsung celana dalam ini. DNA cocok, pelakunya pasti suaminya. Sidik jari membuktikan hubungan intim mereka. Jiang Chengxi, masih ada alasan apa lagi? Jiang Chengxi, rangkaian bukti sudah lengkap. Ada saksi, barang bukti, sidik jari, dan DNA. Kau tak bisa mengelak lagi. Kak Chengxi, saya hanya ingin keadilan. Jika kau terus melindungi kakak iparmu, saya tak bisa bantu kau lagi. Nyonya Jiang, buktinya sudah jelas. Anda harus berikan ganti rugi perdata kepada Liu Lili. Dan segera beritahu di mana suami Anda. Bapak petugas, bagaimana Anda bisa memastikan DNA di celana dalam itu adalah milik orang yang sama dengan Liu Lili? Tentu yakin, pelakunya adalah suami Anda, Jiang Chengxi. Lihat bagaimana kau berkelit. Benarkah? Mari kita lihat rekaman kamera pengawas. Lihatlah, celana dalam yang dikatakan milik suami saya ini sebenarnya muncul di mana? Video pengawasan apa? Jiang Chengxi, buktinya sudah lengkap. Jangan kira video rusak ini bisa mengulur waktu. Kasus ini sudah selesai. Jiang Chengxi, mau cari masalah apa lagi? Barusan, Hu Chengkuan kan bersumpah. Suami Jiang Chengxi pelakunya, kenapa sekarang Jiang Chengxi mau tunjukkan bukti? Mereka panik sekali. Jangan-jangan mereka memang ada yang disembunyikan. Petugas, bukankah kasus sudah selesai? Cepat tangkap wanita ini, dia jelas-jelas cari gara-gara. Hu Chengkuan, kau takut ya? Takut aku tunjukkan bukti? Takut, aku buktikan celana dalam ini. Kalian yang taruh. Takut, suamiku ini tidak pernah ada. Kalian yang karang, target kosong. Jiang Chengxi, kau ngomong apa? Jangan kira bisa mengelabui, lalu bebas dari tuduhan. Tuan Hu, tenang dulu. Nyonya Jiang, apa bukti Anda? Tolong segera tunjukkan. Ini rekaman 3 hari lalu dari villa keluarga Jiang. Apa? Ini benar-benar celana dalam yang Hu Chengkuan taruh. Berarti, celana dalam ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan suami Nona Jiang. Suami apa lagi? Di villa sama sekali tidak ada barang-barang pria. Ini membuktikan Chengxi bicara jujur. Suami yang dia maksud adalah aku. Hu Chengkuan, kamu bilang-bilang kalau suamiku yang menjebak Liu Lili dan celana dalam ini punya suamiku. Lalu, bagaimana celana dalam suamiku bisa ada di tanganmu? Atau jangan-jangan celana dalam ini memang punyamu sendiri untuk memfitnahku? Kau berani meninggalkan DNA MU di tubuh Liu Lili, lalu menaruh celana dalammu ke villaku untuk memalsukan TKP. Semua ini sebenarnya adalah fitnahan yang kau dan Liu Lili rancang sendiri untuk memeras. Rekaman ini palsu. Jiang Chengxi, jangan kira rekaman sampahmu bisa menghilangkan kecurigaan padamu. Tidak mungkin.
Rekaman ini sudah aku urus di pusat forensik. Tidak ada tanda-tanda editan. Hu Chengkuan, fakta kejahatanmu sekarang, bukti sudah sangat kuat. Ternyata kalian cuma mau memeras uang. Jebakan apa? Semua ini kalian yang atur sendiri. Pemirsa, Ibu Jiang sudah memberikan bukti konklusif. Kebenaran sudah terungkap jelas. Hu Chengkuan, kau kira rencanamu tak bercelah? Setiap alasan yang kau punya sudah kuantisipasi semuanya. DNA di celana dalam ini dan DNA di tubuh pacarmu, semuanya berasal darimu, kan? Barusan kusuruh orang mengirim kedua sampel untuk diperiksa. Tunggu hasilnya kocok. Kalian akan mati di penjara. Chengxi. Laporan tesnya keluar. DNA di celana dalam cocok dengan DNA Liu Lili, tapi bukan dari Hu Chengkuan. Apa? Apa? Tidak mungkin. Kenapa bukan milik Hu Chengkuan? Apa ada kesalahan? Tidak, sudah kuperiksa berulang kali. Apa yang terjadi? DNA di celana dalam dan DNA di tubuh Liu Lili adalah orang yang sama, tapi berbeda dengan Hu Chengkuan. Artinya, Liu Lili benar-benar dilecehkan, jadi yang dikatakan Hu Chengkuan dan Liu Lili itu benar? Suami Jiang Chengxi yang melecehkan Liu Lili, Hu Chengkuan, untuk menang kasus ini, kau menyuruh orang lain melecehkan Liu Lili. Jiang Chengxi, kau memfitnah. Aku dan Lili saling cinta bertahun-tahun. Mana mungkin korbankan kehormatannya untuk memfitnahmu? Jiang Chengxi, jelas suamimu yang melecehkan aku. Dia licik, menghilangkan semua bukti di tubuhku. Kenapa malah memfitnahku? Kau belum cukup menyakiti kami? Sekarang semua paham? Jiang Chengxi dan suaminya bekerja sama. Mereka pakai uang, menghapus semua bukti. Aku dan Lili terpaksa menggunakan celana dalam suaminya sebagai bukti. Pantas, di rekaman, ada video Hu Chengkuan memasang bukti palsu. Jiang Chengxi sengaja merekamnya untuk menjebak Hu Chengkuan. Dia memanfaatkan situasi, ingin menghancurkan mereka berdua. Sudah kubilang sebelumnya, aku bukan tipe orang seperti itu. Tapi DNA di tubuh Lili, itu bukti nyata. Memang suamimu yang melecehkan Lili. Hu Chengkuan, jangan asal bicara di sini. DNA di tubuh Liu Lili, itu pasti ditinggalkan pria itu. Kalian cuma mau memfitnahku dengan suami yang tak ada itu. Untuk memeras. Jiang Chengxi, berani-beraninya kau menilai orang sepertimu. Kau tak punya hati. Apa aku dan Lili sama sepertimu? Ku beritahu, aku takkan sakiti Lili. Kakak Chengxi, di matamu, aku seperti ini? Aku kan tak goda kakak ipar. Dia yang sentuh aku, bukan salahku. Jangan marah, ya? Baik, aku tak mau berdebat lagi. Sekarang ku tawarkan hadiah di seluruh jaringan untuk cari identitas asli pria ini. Begitu pria ini muncul, kalian semua takkan luput. Sekretaris Wu, sekarang berdasarkan laporan tes yang kukirim, aku minta kau segera cari pria yang sekarang ini. Sayang, aku tak bisa kabur lagi. Mari kita mengaku. Mari kita mengaku. Sayang, sayang. Sayang, aku tak bisa kabur. Mari kita mengaku. Sudah, jangan berpura-pura lagi. Siapa kau? Aku tak kenal sama sekali. Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Aku suamimu. Aku Gong Mingzi. Aku tak mau seumur hidup dikejar penegak hukum. Kamu yang bilang bisa diatur pakai uang. Makanya aku melecehkan Liu Lili. Kamu bilang, setelah anak lahir, akan kau ambil sebagai anakmu. Aku sudah setuju. Jangan lepaskan tanggung jawabmu sekarang. apa? Pria ini suami Jiang Chengxi? Jiang Chengxi dalam kasus pelecehan ini. Ini keterlaluan sekali. Jiang Chengxi lah yang menyuruh pria ini melecehkan Lili. Bahkan mau mengambil anaknya. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Jiang Chengxi, kebenaran sudah terungkap. Apalagi alasanmu? Bukannya kau mengaku difitnah? Siapa pria ini? Kenapa dia memanggilmu istri? Dan kenapa dia bilang kau yang menyuruhnya melecehkan Lili? Kakak Chengxi, rupanya dari awal semuanya ulahmu. Kukira kakak ipar yang berani. Aku benci kamu.
Nyonya Jiang, tolong jelaskan. Apa hubunganmu dengan pria ini? Dia mengaku suamimu. Dan pelecehan itu atas perintahmu. Apakah itu benar? Jawab saya sekarang. Tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak kenal dia. Gong Mingzi, kau bilang kau suamiku. Apa buktimu? Sayang, kita sudah menikah 7 tahun. Masih perlu bukti apa lagi? Sayang, jangan main sandiwara lagi. Lepaskan. Baiklah. Pemalsuan cuma omonganmu saja. Sayang, Hah? Gong Mingzi, kau bilang kita sudah menikah 7 tahun. Kalau begitu kutanya, di mana akta nikah kita? Di mana foto pernikahan kita? Siapa saksinya? Harta bersama kita apa saja? aku. Kenapa jadi diam? Kau bilang sudah menikah denganku 7 tahun. Tapi satu akta nikah pun, satu foto pernikahan pun tak bisa kau tunjukkan. Kau ini palsu, terlalu tidak profesional. Kakak Chengxi, dia jelas disuruh olehmu untuk menghinaku. Sekarang dia sendiri sudah mengaku. Kau masih tidak mau mengakui? Bukannya itu tidak bertanggung jawab? Terburu-buru sekali, langsung membelanya. Hu Chengkuan, Liu Lili. Orang ini kan kalian sewa? Kau ngawur. Jiang Chengxi, tak kusangka kau begitu kejam. Jangan harap aku membiarkanmu tenang. Bagus. Coba katakan. Aku ingin dengar, kamu si palsu ini masih bisa buat alasan apa lagi? Jiang Chengxi, ku beritahu, mengapa aku tak punya sertifikat nikah? Itu karena kita memang tak pernah mencatatkannya. Kamu bilang di dunia bisnis, perlu jaga citra lajang. Tak nyaman untuk umum. Bertahun-tahun ini, aku jadi suami gelapmu. Apa yang belum kulakukan untukmu? Sekarang begini. Saat ada masalah, kau buang aku. Jangan harap. Gong Mingzi juga ada benarnya. Kalangan atas ini, banyak pasangan tak punya status resmi, tak ada sertifikat nikah. Lalu kenapa? Jika dia benar, suami gelap Jiang Chengxi, villa tak ada barangnya, bisa dimengerti. Artinya, Jiang Chengxi sudah lama waspada padanya. Dialah dalangnya. Kalian tak punya otak. Ini, Gong Mingzi, selain omong kosong. Ada bukti apa lagi? Masih percaya dia? Aku tak punya bukti? Jiang Chengxi? Kau kira aku tak siap cadangan? Saya tahu betul ciri tubuhmu. Di punggungmu, ada tahi lalat merah sebesar butir beras. Di bokongmu juga ada tahi lalat hitam. Tempat-tempat seperti ini. Siapa lagi yang tahu kalau bukan suamimu? Kalau aku bukan suamimu, mana mungkin aku tahu sedetail ini? Jiang Chengxi, bukankah kau bilang Gong Mingzi bukan suamimu? Bagaimana dia bisa tahu hal pribadimu sampai sedetail itu? Coba jelaskan. Yang harus jelaskan bukan aku, tapi Liu Lili. Liu Lili tinggal di rumahku selama 3 tahun. Kamar ganti pakaianku, kamar mandiku, berapa kali dia masuk? Ciri tubuhku, berapa kali dia lihat? Kau bilang ciri tubuhku ini, hanya suami yang boleh tahu. Liu Lili hidup serumah denganku 3 tahun. Dia memberitahu ciri tubuhku ini kepadamu, rekanmu. Apakah itu sulit? Benar. Liu Lili pernah hidup di keluarga Jiang. Pasti dia tahu. Ini sama sekali bukan bukti. Kakak Chengxi, kenapa semua salahku, aku sama sekali tak terlibat? Jiang Chengxi, sampai sekarang, kau masih mau menyeret orang lain? Baik, kau kira dengan menyangkalku, suamimu ini selesai? Kau kira aku tak punya bukti kuat? Lihat baik-baik. Kau mandul. Kau suruh aku melecehkan Liu Lili, lalu anaknya kau ambil lewat perjanjian ini. Ada tanda tanganmu di sini. Kasus pelecehan ini, dari awal sudah kau rencanakan. Aku hanya membantu. Kau dalangnya. Hah, Jiang Chengxi, hitam di atas putih, jelas tertulis. Ada sidik jarimu juga. Apalagi yang mau kau bantah? Bahkan perjanjiannya pun ada buktinya. Jiang Chengxi, apalagi alasanmu? Jiang Chengxi, kami tak mau berlebihan. Karena kau pernah bantu Lili. Aku ingat jasamu. Kakak Chengxi, asal kau minta maaf secara publik. Dan beri aku 30% saham grup Jiangxi, ditambah ganti rugi 20 juta yuan. Aku bisa urungkan tuntutan hukum. Ini batas toleransi kami. Jangan tak tahu terima kasih. Presiden Direktur Jiang, kau sudah sakiti dia berkali-kali. Hanya minta 30% saham. Sudah murah. 30% saham dan 20 juta. Hu Chengkuan, Liu Lili, rencana kalian sangat licik. Tapi aku tak setuju.
Kira palsukan bukti. Bisa kalahkan aku, Jiang Chengxi, aku tak percaya itu. Petugas penegak hukum, saya minta dokumen ini diperiksa tulisan tangannya. Jika asli, saya mengaku. Jika palsu, mereka akan mati di penjara. Jiang Chengxi, kau mau cari malu sampai begini? Buat apa? Setujui saja permintaan kami. Masing-masing mengalah. Propertimu masih bisa disimpan sebagian. Kalau tidak, setelah hasil keluar, kau akan kehilangan segalanya. Hu Chengkuan, hasilnya belum keluar. Kau sudah merasa menang? Hu Hiin Lengguan. Kalau tidak siap sepenuhnya, akan saya panggil orang. Drama hari ini, khusus untukmu. Kak Chengxi, aku tidak ingin kau masuk penjara. Aku hanya minta maaf darimu. Liu Lili, jangan pura-pura. Kau hanya mau uang. Minta maaf, membantumu dulu, salahku sendiri. Kak, kenapa katamu begitu? Aku selalu bersyukur padamu. Aku hanya tidak ingin kau terus tersesat. Benar. Jiang Chengxi, kami ingin kau tegas pada keluargamu. Kau semakin keras kepala. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Hasil analisis tulisan tangan sudah keluar. Berdasarkan penilaian menyeluruh berbagai indikator, tanda tangan pada perjanjian ini sangat cocok dengan tulisan tangan Nyonya Jiang. Dapat dipastikan asli. Mungkin ada kesalahan dalam pemeriksaannya. Jiang Chengxi, kami mustahil menandatangani perjanjian seperti ini. Pasti kalian lagi memfitnahnya. Apalagi yang tidak mungkin, ini diperiksa lembaga berwenang dan didukung oleh petugas penegak hukum. Gong Lao sudah sampai di titik ini. Masih belum sadar juga? Kak Chengxi, hasilnya sudah keluar. Bukti tidak berbohong. Kalau kamu minta maaf padaku, aku bisa minta keringanan hukum untukmu. Liu Lili, aku tidak tahu di mana kamu mendapatkan contoh tulisan tanganku. Karena kalian punya bukti untuk memfitnahku. Aku juga bisa buktikan aku tidak bersalah. Bukankah begitu? Kamu sendiri tidak bisa hamil, lalu menginginkan anakku. Ini kenyataannya. Kamu selalu bilang aku mandul. Dia yang melecehkanmu. Lalu kamu bilang, setelah berulang kali denganku, aku tidak hamil, makanya menandatangani perjanjian itu. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana jika tubuhku normal dan tidak ada masalah kesuburan? Bukan. Jiang Chengxi, di seluruh kota Jiang, siapa yang tak tahu kau mandul? Hei, kau kira, dengan begini, bisa bohongi petugas hukum? Bagaimana kau tahu semua kabar yang didengar orang itu benar? Lihat baik-baik. Ini laporan medisku dari 3 bulan lalu. Ginekologi, sistem reproduksi, endokrin. Semua normal. Aku tidak mandul. Tidak pernah. Tidak mungkin. Lalu kenapa semua bilang kau mandul? Karena kabar itu sengaja kusebar. Awal-awal grup Jiangxi, banyak pria dengan dalih pernikahan menggangguku. Waktu itu aku hanya ingin fokus bekerja. Tak disangka, hari ini ada kejutan dari kalian. Gong Mingzi, kau bilang, aku menyuruhmu memaksa Liu Lili menyerahkan anaknya padaku. Tapi tubuhku sama sekali tak bermasalah. Mengapa aku menyuruhmu menyewa rahim? Aku. Gong Mingzi, masih mau cari alasan? Pikir baik-baik. Mau habiskan sisa hidup untuk wanita tak jelas ini? Benarkah? Jelaskan. Siapa yang menyuruhmu? Dia yang menyuruhku. Dia yang menyuruhku datang. Bualan, kau sendiri yang bersalah. Masih mau memutarbalikkan fakta? Mau melindungi istrimu? Pikirkan keluargamu. Masih mau uangnya? Berani bicara sembarangan. Kubuat seluruh keluargamu sengsara. Bapak petugas, saya mau melapor. Hu Chengkuan mengancam saksi. Saya tadi salah ingat. Tidak ada yang menyuruh saya. Saya suami Jiang Chengxi. Gong Mingzi, kamu pikir matang-matang. Sekarang bapak petugas ada di sini. Tak ada yang berani mengancammu. Jangan terus-terusan salah. Jiang Chengxi memang tidak mandul. Tapi dia tak pernah izinkan saya menyentuhnya. Dia suka perempuan, jijik dengan saya.
Jadi dia ingin Liu Lili mengandung anaknya untuk diserahkan ke keluarga Jiang. Dengan begitu, dia tak perlu memaksakan diri tidur dengan saya. Ternyata, kakak Chengxi 3 tahun lalu menyuruh saya ke rumahnya, hanya memanfaatkan saya sebagai alat produksi. Baik. Kalian bilang aku mandul. Lalu bilang lagi, aku tak pernah izinkan kau sentuh. Perkataan kalian bertiga ini, bisa nyambung gak? Kalian cuma mau menggangguku, Jiang Chengxi, karena aku yatim piatu. Orang tua sudah tiada, tak ada keluarga yang bersaksi untukku, kan? Jiang Chengxi, kau kaya raya, kami orang miskin, diancam olehmu, terpaksa ubah cerita. Bukannya wajar? Betul. Kak Chengxi, kejahatan tak akan mengalahkan kebaikan. Kau yang suruh kakak ipar menghinaku. Jadi kau harus ganti rugi. Wah, kejahatan tak akan mengalahkan kebaikan. Hu Chengkuan, Liu Lili, karena kalian minta bukti, ini buktinya. Jiang Chengxi, berhenti memutar balik fakta. Bukti apa yang kau punya? Gong Mingzi itu suamimu, perjanjiannya juga asli, cuma modal mulutmu. Bisa putar balik fakta? Kau yang putar balik fakta. Gong Lao, tunjukkan pada mereka. Hu Chengkuan, kalian selalu bilang suruh pria ini memaksa Liu Lili supaya hamil, punya anak, untuk meneruskan keturunan keluarga Jiang. Tapi, pernahkah kalian pikirkan pria ini sebenarnya mandul? Jiang Chengxi, apa maksudmu? Maksud apa? Berdasarkan pemeriksaan darurat dari 3 rumah sakit, pria ini, yang disebut suamiku, yang menghamili Liu Lili, menderita azospermia berat. Dia tak bisa menghamili wanita manapun. Hu Chengkuan, kau menggunakan pria yang mandul untuk memaksa Liu Lili agar punya ahli waris. Cara Anda ini sejak awal tak masuk akal. Benar, laporan ini dari rumah sakit resmi ada laporan identifikasi yang dikatakan Nona Jiang Chengxi. Semua benar. Jadi, Gong Mingzi ini sama sekali tidak subur. Lalu bagaimana mungkin Pak Jiang menyuruhnya memaksa Liu Lili untuk punya anak? Ini fitnah. Gong Mingzi ini sejak datang membela Hu Qingquan. Jadi, pasti mereka sekongkol. Jangan dengarkan omongannya, Jiang Chengxi. Keluargamu kaya dan berkuasa, menyuap satu rumah sakit. Sulitkah? Betul. Aku seorang wanita, mana mungkin bermain-main dengan kehormatanku? Jiang Chengxi, jangan kira kewenanganmu besar, lalu bisa memutarbalikkan fakta. Gong Mingzi, sekarang buktinya jelas, kau menderita azospermia, kau sama sekali tak bisa menghamili wanita manapun, masih mau keras kepala? Aku. Gong Mingzi, aku dan Chengxi, ku beri kesempatan terakhir. Kalau kau bertobat dan mengaku yang sebenarnya, kami akan maafkanmu. Tapi kalau kau tetap bandel, hukum akan tegas. Gong Mingzi, mereka cuma nakutinmu. Laporan itu pasti palsu. Mereka cuma bohong. Gong Mingzi, kau mau terus salah jalan? Kalau aku bisa periksa laporanmu di rumah sakit, aku bisa periksa yang lain. Apa kau mau aku tunjukkan bukti lainnya? Benar. Kalau kau tak mau mengaku, tim pengacara grup Jiangxi tak akan ragu. Gong Mingzi, kenapa panik? Laporan itu pasti palsu. Kau sendiri tahu apa kau lakukan atau tidak. Gong Mingzi, kau diduga melakukan pemaksaan, pemerasan, dan sumpah palsu dengan banyak dakwaan. Hukuman minimal 10 tahun penjara. Pikir baik-baik. Aku mau bicara. Aku akan mengaku semua. Hu Chengkuan yang memaksaku. Dia beri aku obat. Suruh paksa Liu Lili, dia juga rekam video. Ya. Hu Chengkuan bilang, suruh aku pura-pura suami Jiang Chengxi. Bantu dia memeras. Kalau berhasil, semuanya selesai. Kalau tidak, dia akan masukkan aku ke penjara. Hu Chengkuan, kau masih manusia, bisa-bisanya demi uang, menyuruh orang memaksa pacar sendiri. Gong Mingzi, jelaskan padaku. Kapan aku memaksamu? Benar-benar penjahat. Sudah lama kulihat, Hu Chengkuan bukan orang baik. Ternyata dia yang berbuat jahat. Liu Lili ini, kasihan juga. Dapat pacar seperti ini. Gong Mingzi, kau memfitnah. Kau punya bukti, kau pura-pura jadi suami Jiang Chengxi, lalu mengancamku dan Lili. Larang kami lapor polisi. Kau paksa Lili. Aku dan Lili yang korban. Hu Chengkuan, sekarang ada yang melaporkanmu melakukan kejahatan. Ini melanggar hukum. Kau kira hanya dengan omongan bisa lepas dari kecurigaan? Benar, Hu Chengkuan. Masih mau membela diri? Simpan semua alasanmu. Bilang pada petugas penegak hukum.
Tuan Hu, Anda kini diduga merencanakan pemaksaan, fitnah, dan tuduhan lainnya. Silakan ikut kami untuk diperiksa. Tunggu. Kami tak bersalah. Kami difitnah Gong Mingzi. Kami cuma minta keadilan. Benar, kata Lili benar. Kami dijebak Gong Mingzi. Aku dan Lili tak bersalah. Jadi tertipu. Paman, bibi sekalian. Aku dan Kak Cengkuan dari desa. Kak Cengkuan lihat aku sedih. Jadi kami minta keadilan. Kami kira suami Kak Chengsi baru datang. Perkataan Liu Lili ada benarnya. Dua anak muda ini, mana tahu bahaya dunia. Ini gara-gara Gong Mingzi yang akui suami CEO Jiang, picu kekacauan ini. Kalau begitu, Liu Lili sama seperti CEO Jiang, sama-sama korban. Yang salah, cuma Gong Mingzi sendiri. Hu Chengkuan, kau tak tahu malu. Salah sendiri, kau lempar ke orang lain. Lalu kau akan bilang, memfitnahku juga karena salahku. Betul. Bahkan soal ini. Bukan kau yang lakukan, tapi Gong Mingzi atas namamu mengganggu Lili. Kau tak punya tanggung jawab, kau juga harus ganti rugi, kompensasi mental. Hu Chengkuan, kau sungguh tak tahu malu. Sudah begini, masih minta uang. Hu Chengkuan, kau sudah di ujung tanduk, masih mikir uang. Yang harus kau pikirkan, bagaimana agar tidak masuk penjara selamanya. Masuk penjara apa? Aku dan Lili dari desa. Tak tahu hukum, salah sedikit kenapa? Kau orang kaya. Perlu hitung-hitung dengan kami. Jangan main-main. Dari desa, boleh fitnah orang. Buat salah harus dihukum. Betul, sampai sekarang, kalian masih pikir pria yang kalian sewa ini akan rela jadi kambing hitam? Hu Chengkuan, Liu Lili. Kalian berdua hebat juga. Janji apa padaku dulu? Sekarang ada masalah. Semua lempar ke aku. Kau punya bukti? Cuma omonganmu. Mau fitnah aku? Hu Chengkuan. Kau pikir aku kerja sama dengan orang tak tahu malu sepertimu? Tak siap jaga-jaga? Kau yang jual aku dulu. Meski harus masuk penjara, aku akan menyeretmu ikut. Masuk penjara. Pikir matang sebelum bertindak. Meski masuk penjara, aku bisa keluar lagi nanti. Urusanku. Tak perlu kau pusingkan. Setelah berhasil, bawa uangnya dan minggirlah. Status sebagai suami Jiang Chengsi. Hanya pakai sekali ini. Ingat, apapun yang terjadi, tetaplah tuduh dia. Kau suaminya. Kita harus kompak. Dia takkan bisa bangkit lagi. Hu Chengkuan, masih ada yang mau kau katakan? Hu Chengkuan, kejahatanmu sudah terbukti nyata. Tunggu saja hukuman beratnya. Semua sudah lihat jelas, kan? Drama ini sungguh berliku-liku. Tapi kini akhirnya terbuka. Siapa sangka korban awal? Ternyata pelaku sebenarnya Hu Chengkuan, demi uang, merencanakan pemerkosaan dan fitnah ini. Tunggu. Kalian tak bisa menangkapku. Aku masih mau bicara. Rekaman ini pas. Aku minta pemeriksaan forensik. Jiang Chengsi. Pasti kau yang menjebakku. Pasti kau yang menyuap dia. Kau kira begitu bisa membersihkan namamu? Aku yang menjebakmu. Hu Chengkuan, sampai sekarang kau masih tak menyesal? Orang sepertimu pantas dihukum seumur hidup. Cukup, Bapak Hu. Kebenaran sudah terungkap. Kalian bertiga, takkan ada yang lolos. Hu Chengkuan, katanya pasti aman, aku jadi korban gara-garamu. Sekarang kau bicara begitu. Apa gunanya? Nyonya Jiang, maafkan kami. Kami sebelumnya tertipu oleh mereka. Jadi menuduh Anda baik hati. Mulai sekarang, kami akan lebih waspada. Tak akan tertipu lagi. Tidak apa, kalian juga ingin tegakkan keadilan. Kalau semua lihat ketidakadilan, tapi diam saja. Siapa yang akan perjuangkan keadilan? Korban yang dirugikan tak akan dapat keadilan. Benar, akhirnya selesai juga. Kebenaran terungkap. Mari kita bubar dulu. Untung kau sudah siap. Kalau tidak, bisa difitnah mereka berdua. Aku tak menyangka Liu Lili ternyata orang tak punya hati nurani. Hampir saja kena tipunya. Tapi, untung dia kira kau suamiku. Jadinya malah menguntungkan kita. Nyonya Jiang, kami akan bawa mereka untuk diperiksa malam ini. Dengar Anda dan orang itu punya hubungan 3 tahun?
Masih ada yang mau kau katakan ke Liu Lili? Dia sendiri yang undang petaka. Tak ada yang mau kukatakan. Pergi. Kakak Chengxi, aku tak bersalah. Maafkan aku. Aku tahu salahku. Aku ditipu Hu Chengkuan. Liu Lili, kau ngomong apa? Kau dan Hu Chengkuan merencanakan kejahatan ini untuk menjatuhkanku. Kau salah satu otaknya. Sekarang masih mau ku minta ampun untukmu. Bukan, aku korban. Dia dan Gong Mingzi bersekongkol, memperkosaku. Lalu membohongiku, bilang itu kakak iparku, menyuruhku buat keributan. Bilang akan kasih uang setelah keributan selesai, untuk obati penyakitku. Tapi tak kusangka. Gong Mingzi, dia yang disewa. Aku kira benar kakak iparku. Liu Lili, kau gila? Kau sadar tidak apa yang kau ucapkan? Hu Chengkuan, kaulah yang gila. Kau yang paling kusayangi. Dan kaulah yang paling melukaiku. Kini reputasiku hancur, nama baikku pun lenyap. Kau masih mau ku masuk penjara? Baik, kuakui. Semua ini perbuatanku. Hu Chengkuan. Jangan asal bicara, kau dan Liu Lili. Jelas sekongkol. Mana mungkin dia tak tahu. Gong Lao. Cukup, proses hukum butuh bukti. Aku tidak melakukan hal itu. Kenapa harus mengaku? Kau pikir semua orang sepertimu bisa seenaknya mengarang cerita, benar, kan? Hau. Saudara pengawas, aku bertanggung jawab atas ucapan dan tindakanku, perkara ini. Semuanya aku yang lakukan sendirian, menyuruh orang mengganggu Lili, dan berpura-pura jadi suami Jiang Chengxi. Lalu bukti DNA itu, dan dokumen ini. Semuanya hasil perbuatanku sendiri. Lili sama sekali tidak tahu. Kak Chengkuan, aku. Diam, aku sudah pasrah. Tak perlu kau kasihani aku. Kau harusnya membenciku, aku hancurkan hidupmu. Ini salahku. Di kehidupan nanti, aku akan melayanimu. Di hidup yang sekarang. Anggap saja tak pernah kenal aku. Kami akan memeriksa petunjuknya. Jika dalam kasus ini tidak ditemukan keterlibatan Liu Lili, maka kami akan membebaskan Liu Lili sesuai hukum. Kak Chengxi, kau dengar? Dia mengaku semuanya. Aku tidak bersalah. Jadi, dia mengaku semuanya. Hubungan kita selama 3 tahun ini. Tolong selamatkan aku, ya. Setelah aku keluar nanti aku pasti menurutimu, rajin sekolah. Aku tak akan sembrono lagi. Liu Lili, kukira kau masih punya sedikit nurani. Tak kuduga, demi keuntungan, kau malah menusukku dari belakang. Lalu bahkan pacarmu sendiri, kau tinggalkan. Maksudmu apa? Kenapa aku tak boleh mengatakannya? Etika dan rasa malu, Liu Lili. Apalagi yang tak kau buang? Kak Chengxi, marahlah. Bagaimanapun, kau memarahiku demi kebaikanku. Aku tak membencimu, serius, marah saja. Liu Lili, tak punya rasa malu, kau telah melakukan banyak kesalahan. Hampir menghancurkan keluarga Kak Chengxi. Kau pikir dengan berpura-pura menyedihkan, langsung bisa dimaafkan? Ya, ku beri tahumu, mustahil. Kak Chengxi. Baik. Aku beri kau satu kesempatan. Chengxi, jangan dengarkan dia. Liu Lili itu residivis. Kalau kau maafkan dia kali ini, dia akan menyakitimu lagi. Kak Gong Lao, maksudmu apa? Kak Chengxi baik hati, mau memberi aku kesempatan. Kau cuma iri hubungan kami baik. Baik. Aku beri kau satu kesempatan. Tapi, kamu harus ceritakan semua kesalahan yang pernah kau lakukan selama ini. Padaku dengan jujur. Aku akan bicara. Waktu sekolah, aku pernah berkelahi. Mencuri uang di rumah, dan menipu teman sekelas. Hanya itu. Sudah kusampaikan semua. Kak Chengxi, kali ini kau mau maafkan aku? Tentu saja. Tidak. Tentu saja. Tidak. Kau mempermainkanku. Aku bilang akan kasih kesempatan, tapi tak pernah kukatakan kalau hanya dengan mengaku, aku pasti memaafkanmu. Chengxi, aku tahu tak salah menilaimu. Liu Lili, kau pikir aku, Jiang Chengxi, yang merintis dari nol, membangun grup Jiangxi sebesar ini, adalah orang bodoh yang mudah diperdaya? Kak, lupa, kita punya hubungan 3 tahun, selama itu, perasaanku tulus. Justru karena ada hubungan ini, aku bisa memaafkan kesalahanmu karena kebodohan. Kak Chengxi, percayalah, ini terakhir kalinya, tak ada kesempatan lagi. Seumur hidup,
kau tak akan pernah mendapat maafku. Saudara pengawas, kejahatan Liu Lili barusan sudah jelas kau dengar? Sekarang, apakah aku bisa batalkan kontrak bantuanku padanya? Liu Lili diduga terlibat pemerasan. Fakta pemalsuan bukti sudah jelas. Nyonya Jiang sebagai penyandang dananya berhak membatalkan kontrak bantuan dan menuntut pertanggungjawaban hukum. Liu Lili, ini kontrak bantuanmu sebelumnya. Mulai hari ini, kontrak ini batal. Saya juga akan minta pengacara menuntut semua bantuan saya selama 3 tahun ini. Biaya hidup dan pengobatan, serta uang sekolah, semuanya. Liu Lili, mulai sekarang. Hubungan kita putus selamanya. Kenapa kau begitu kejam? Kau sudah punya segalanya, kenapa masih ingin menghancurkan aku? Aku sudah tak punya apa-apa. Tak bisakah kau tinggalkan jalan hidup untukku? Aku yang menghancurkan? Saat kau dan Hu Chengkuan bersama-sama menyakitiku, pernahkah kau beri aku jalan hidup? Orang sepertimu tak akan pernah diampuni. Liu Lili, orang sepertimu hanya akan menyalahkan orang lain atas kesalahanmu. Kau hidup gratis dari Chengxi 3 tahun. Tak pernah ucapkan terima kasih, sekarang malah ingin menusuknya. Sekarang dia hanya ingin mengambil kembali yang dari awal, bukan milikmu. Kau malah bilang dia kejam. Kau tidak punya malu? Lalu bagaimana? Ini salah Jiang Chengxi. Dia tidak mau membantu. Atau membantu sampai tuntas. Liu Lili, kamu miskin lalu merasa selalu benar. Aku membantumu karena kasihan, bukan karena aku berhutang budi. Liu Lili, dengan pikiran seperti itu, pantas saja kau tak bisa bangkit selamanya. Bapak petugas, sekarang bukankah sudah terang benderang? Aku minta Hu Chengkuan dan Liu Lili segera dihukum. Buktinya jelas. Mereka tak bisa lari. Liu Lili, dasar kamu. Aku saja sudah mengaku, masih mau kabur? Kalau bukan karena kamu, apa aku bisa sampai seperti ini? Akhirnya semua selesai. Para penjahat ini memang pantas dihukum. Ayo pergi. Chengxi, aku benar-benar salut. Baru saja urusan Liu Lili selesai. Kamu sudah mau lanjut beramal lagi? Justru karena pernah mengalaminya, maka harus lebih ditegakkan. Seperti kata peribahasa, belajar dulu, baru pintar. Kalau aku tidak memberi orang-orang desa Jiangjia itu kesempatan belajar lagi, entah akan jadi seperti apa dia nantinya. Kamu terlalu baik hati. Niat orang itu rumit. Di desa Jiangjia banyak kerabat Liu Lili. Kalau semua seperti dia, tidak akan berterima kasih, malah membencimu seumur hidup. Liu Lili sekarang di penjara, pasti setiap hari mengutukmu. Kenapa kamu bahas dia lagi? Kemarin dia dan Hu Chengkuan sudah dikirim ke sel tahanan, tak akan bisa keluar selamanya. Mulai sekarang. Teman-teman lihat kan? Ini adalah kantor Direktur Grup Jiangxi. Perempuan bernama Jiang Chengxi ini, dia menjebakku, ingin memasukkanku ke sel tahanan. Tapi yang tidak dia duga, aku, Liu Lili, sudah kembali. Liu Lili, kenapa kamu di sini? Bukannya seharusnya kamu di sel tahanan? Cuma kalian berani mengirimku ke sel tahanan, aku datang hari ini untuk menagih utang. Chengxi, lihat. Ini adalah hasil persidangan kasus Hu Chengkuan dan Liu Lili kemarin. Mana mungkin? Hu Chengkuan sendirian mengambil alih semua kesalahan. Liu Lili dibebaskan tanpa dakwaan. Apa yang kau berikan kepada Hu Chengkuan? Kakak Chengkuan ini mengorbankan dirinya. Untuk balas dendamku, kalian telah menghancurkan hidup kami. Kami tentu akan memaafkan kalian. Aku kembali hari ini untuk beritahu semua netizen. Selama 3 tahun ini, semua rencana strategis dan laporan produk Grup Jiangxi ditulis olehku sendiri. Jiang Chengxi, kau mencuri hasil kerjaku. Dia pencuri. Liu Lili, kamu kemarin baru dimasukkan ke ruang gelap karena bicara sembarangan. Hari ini mengulangi lagi, kamu ingin mati lebih cepat karena yang mati hari ini. Bukan aku, tapi kalian, saudara-saudara. Lihatlah baik-baik. Perempuan ini, Jiang Chengxi. Dia mengatasnamakan bantuanku, tapi mencuri karyaku. Aku datang hari ini untuk merebut kembali grup Jiangxi milikku.
Bukannya ini perempuan yang kemarin memfitnah Pak Jiang, kok bisa keluar lagi? Walaupun sudah bebas, dia tetap bukan orang baik. Kira kita akan mudah tertipu seperti dulu? Pak Jiang, abaikan saja dia. Langsung blokir akunnya. Liu Lili, berani juga kamu siaran langsung. Petugas penegak hukum kemarin sudah menyelidiki tuntas. Kamu ini pemeras. Memang kenapa? Hari ini datang minta ampun. Atau cari sensasi? Ini buktinya. Selama 3 tahun ini, semua produk grup Jiangxi, rancangan dan laporannya, semua saya yang tulis. Tapi Jiang Chengxi mencuri ide saya. Jiang Chengxi, berani akui, berani tunjukkan? Banyak sekali data. Jadi Liu Lili bicara benar? Pasti benar. Kalau tidak benar, Liu Lili ini mana berani memperlihatkannya. Pemalsuan ada batasnya. Tunggu dulu. Mungkin ada kejutan. Lebih baik dengar dulu penjelasan Direktur Jiang. 3 tahun, tulis sebanyak ini. Kalau benar, memang Direktur Jiang terlalu berlebihan. Liu Lili, jangan memutarbalikan fakta. Kamu tinggal di rumah Chengxi bertahun-tahun, mencuri sedikit data dan dokumen, sulit, makan dan tinggal gratis. Sekarang bahkan draft di kantor, dibawa sebagai bukti. Barang-barang ini sama sekali tidak punya kekuatan hukum sebagai bukti. Gong Lao, kamu ngomong apa? Dengar sendiri ucapanmu. Masuk akal tidak? Saya mencuri, bisa curi draft desain. 3 tahun lalu? Apa maksudnya tidak punya kekuatan hukum? Semua bukti ini saya yang urus di kantor notaris. Ini namanya hak kekayaan intelektual. Selama 3 tahun ini, Hakai Grup Jiangxi milik saya. Jadi kalianlah pencurinya. Liu Lili, jangan membual. Kau yakin kontrak 3 tahun perusahaan saya ada di tanganmu? Saya yakin. Semua bukti ini, saya yang urus di kantor notaris. Kenapa cuma 3 tahun? Itu karena 3 tahun lalu, kau baru masuk keluarga Jiang kami. Baru bisa ambil kontrak-kontrak ini. Dan rencana saya... Benar, Liu Lili. Kenapa cuma punya data 3 tahun ini? Justru karena hanya 3 tahun ini, kau bisa tinggal di rumah Chengxi. Kau pencurinya. Gong Lao, jangan asal bicara. Jiang Chengxi yang mencuri ide saya. Dia pencurinya. Liu Lili, kau yang balik tuduh. Jiang Chengxi, bukannya kau pintar bicara. Coba jelaskan pada semua orang. Saya tak perlu jelaskan apa-apa. Dengar. Semuanya, dia bilang tak bisa jelaskan karena dia merasa bersalah. Jiang Chengxi, karena kamu sudah menyerah, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Serahkan sekarang juga grup Jiangxi kepadaku dan tarik semua tuduhan terhadap Hu Chengkuan. Kalau tidak, aku akan membuatmu lebih hina daripada gelandangan. Bahkan lebih rendah dari pengemis. Gak jelas deh. Liu Lili ternyata berkata benar. Sekarang Jiang Chengxi bahkan tak berani membantah. Pantas saja. Kenapa grup Jiangxi 3 tahun lalu tak dikenal? Tiba-tiba menjadi kelompok super di kota kita, ternyata Jiang Chengxi menjiplak ide Liu Lili. Liu Lili terlalu malang. Idenya dicuri, malah akan diusir. Dukung perjuangan haknya. Ayo ramaikan, kawan-kawan. Dukung Liu Lili perjuangkan keadilan. Usir Jiang Chengxi dari grup Jiangxi. Ku tebak, seluruh netizen sekarang mendukungku. Jiang Chengxi, cepat minggir dari kantorku. Apa yang kamu tertawakan? Kau kira aku tak bisa membuatmu jadi gelandangan? Aku bukan lagi orang lemah yang dulu kau kenal. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Tapi kau tak akan bisa. Aku tidak bisa. Jiang Chengxi, jangan-jangan kau masih mengira aku ini gadis kecil 3 tahun lalu yang selalu nurut semua perkataanmu? Sepertinya, ucapanku tadi bahwa aku tak mau menjelaskan, membuatmu salah paham. Ini bukan tanda aku menyerah. Itu karena aku tak mau menjelaskan apapun padamu. Ada orang lain yang bisa memberimu penjelasan. Aku dan Chengxi hari ini berjanji dengan seseorang. Dia akan mewakili kami untuk memberi penjelasan padamu. Kalian main-main apa lagi? Dengar baik-baik. Hari ini grup Jiangxi harus ganti nama. Atau, datangkan dewa pun tak akan berguna. Baik, kalau begitu, selanjutnya, kau bicara saja padanya. Liu Lili, kau mau buat siapa hidup terlantar? Apakah kau harus memaksaku sampai bersujud memohon, baru kau puas? Ibu? Kenapa ibu di sini? Bukankah ibu di kampung? Liu Lili, jangan panggil aku ibu. Berani-beraninya kau pakai ponsel jelek ini untuk memfitnah orang. Aku tak pantas jadi ibumu. Wah,
Hebat, pantasan CEO Jiang tidak takut dengan fitnah jahat Liu Lili. Ternyata dia sudah menemukan Ibu Liu Lili. Semuanya sudah lihat jelas, bahkan Ibu Liu Lili pun bersaksi untuk CEO Jiang. Sekarang kalian tahu siapa yang benar-benar tak bersalah, kan? Bu. Dia yang menyuruh ibu datang? Perlu dia suruh? Aku datang sendiri. Perbuatanmu kemarin, seluruh desa sudah tahu. Kau tak tahu Tuan Jiang Chengxi adalah penyelamat desa Jiangjia. Kau dan Hu Chengkuan berani berbuat begitu padanya. Muka ibu ini sungguh tak tahu harus ditaruh di mana. Bu, ibu kan ibuku. Kenapa ibu tak percaya aku? Dia yang bohongi ibu. Aku yang tak bersalah. Dia yang manfaatkan aku. Lily, kau tahu tidak? Dulu kau lulus kuliah tapi tak ada biaya. Siapa yang biayai? Tuan Jiang. Waktu ayahmu sakit dirawat, siapa yang bayar uang mukanya? Juga Tuan Jiang. Desa kita bangun jalan, pasang listrik, bangun sekolah. Semua pakai uang Tuan Jiang. Dia penyelamat desa kita. Katakan pada ibu, dia mau manfaatkan aku dengan apa? Bu, ibu ngomong apa? Ibu kemasukan apa dari dia? Semuanya lihat kan? Jiang Chengxi untuk tutupi kebenaran. Dia suap ibuku dengan uang. Dia penjahat keji. Liu Lili ini sungguh tak tahu malu. Ibunya sendiri sudah bersaksi, tapi demi uang, masih mau fitnah penyelamatnya. Sungguh tak tahu malu. Nenek ini kelihatan tulus banget. Bagus, kalian semua sudah dengar jelas perkataan nenek itu. Semua yang ada di desa Jiangjia dibiayai oleh Ibu Jiang. Orang sebaik ini, kok nasibnya malah begini, dikerjain sama orang kecil ini. Teman-teman netizen, aku Liu Cuihua. Warga desa Jiangjia. Jasa Ibu Jiang untuk desa kami. 3 hari 3 malam cerita pun tak habis. Lily, kamu ingat sebelum kuliah, kamu bilang apa? Kamu bilang, Bu. Nanti kalau aku sudah sukses, pasti ku balas budi Ibu Jiang. Sekarang kamu ngapain? Gak cuma gak balas budi, malah nyakitin dia. Masih pantas disebut manusia? Aku nggak tahu. Baik, kalau kamu masih ngotot, aku nggak anggap kamu anakku lagi. Lily, ibu yang gagal didik kamu, aku nggak bisa ajarin kamu, dan mengkhianati orang baikku. Kamu kan bilang mau. Tunjukin bersih dengan nyawa? Hari ini nyawa tua ini. Kubuktikan Ibu Jiang tak bersalah. Tante, Jangan lakukan hal bodoh, Tante. Lily, Ibu mohon padamu. Hentikan ini. Liu Lili benar-benar kurang ajar, membuat ibunya sendiri terpojok seperti ini. Di satu sisi, anak perempuan yang tak berguna. Di sisi lain, orang yang telah membantunya. Sulit memilih. Liu Lili, kau masih punya hati nurani? Ibumu mau mati untukmu. Sampah seperti Liu Lili ini tidak layak hidup. Liu Lili, kau masih punya kemanusiaan jika kau masih manusia. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Liu Lili, awalnya aku ingin memberimu pelajaran, tapi demi ibumu, asal kau menyerahkan diri, aku bisa memaafkanmu. Lily, Direktur Jiang masih mau memaafkanmu jika kau tetap membangkang. Mulai sekarang, aku putus hubungan ibu anak denganmu. Maaf, aku salah. Aku mengaku, aku bersalah pada kalian. Maafkan semua orang. Aku akan ke kantor penegak hukum. Baik. Kontrak ini berlaku segera setelah ditandatangani. Grup Jiangxi kami, bantuan untuk desa Jiangjia, bisa resmi dimulai. Chengxi, jujur saja, dulu aku tak menyarankanmu terus beramal, karena takut kau terluka lagi. Tapi sekarang aku mengerti. Kamu benar. Tidak semua orang seperti Liu Lili. Masih banyak anak di desa Jiangjia yang butuh dibantu. Desa Jiangjia ini terlalu miskin, pendidikannya tertinggal, hingga terjadi tragedi seperti Liu Lili. Nanti setelah sekolah berdiri, anak-anak bisa menuntut ilmu. Untuk sekolah ini, saya sediakan beasiswa dan bantuan agar semua anak bisa bersekolah selama mereka mau belajar. Saya akan biayai sampai tuntas. Supaya setiap anak mendapat pendidikan yang layak.
agar tragedi seperti Liu Lili tak terulang lagi. Itulah tujuan saya melakukan ini. Chengxi, kau memang selalu seperti itu.